terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah bus terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter. 4 orang tewas dan 5 orang luka-luka. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Andi Irwan Hamid Sudirman Bumi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang terpilih. Dianggap gagal menyelesaikan kasus pelanggaran pilkada, masa aksi melampiaskan amarahnya dengan melempar kotoran sapi ke kantor Bawaslu Bulukumba. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Pinrang. Pasangan Andi Irwan Hamid Sudirman Bumi berhasil mengungguli 2 pasangan calon lainnya dengan perolehan 102.723 suara. Rabu dini hari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan pasangan calon nomor urut 2, Andi Irwan Hamid Sudirman Bumi, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Pinrang. Pasangan Andi Irwan Hamid Sudirman Bumi berhasil meraih 102.723 suara pada pemilihan kepala daerah 27 November lalu. Jumlah ini terpaut cukup jauh dengan pasangan calon lainnya. Pasangan nomor urut 1 Ahmad Jayabara Muli Abdillah Natsir memperoleh 89.853 suara. Sementara pasangan Usman Marham Andi Hasriwelo meraih 24.588.000 suara. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses panjang rekapitulasi perhitungan suara dari tingkat TPS hingga kabupaten. Kalau dari hitungan adalah pasangan nomor 2 sebagai peraih suara terbanyak dibanding 2 calon yang lainnya, sehingga itu yang ketiga pasangan calon ini kita sudah tetapkan semua jumlah suaranya, dan seperti teman-teman media lihat saksikan sendiri rekapitulasi mulai dari tingkat BPK sampai ke KPU Kabupaten ini adalah pasangan calon nomor 2 dengan peraih suara terbanyak. Meski telah ditetapkan, penyelenggara pemilu masih memberi ruang selama 3 hari ke depan kepada 2 pasangan calon untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika belum menerima keputusan KPU. Suadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Setelah dikepung ratusan warga pekan lalu, kantor Bawaslu Bulukumba kembali didatangi massa. Bahkan, massa aksi melampiaskan amarahnya dengan melempar kotoran sapi sebagai bentuk kekecewaannya karena Bawaslu dianggap gagal menyelesaikan kasus pelanggaran pilkada. Kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bulukumba kembali dikepung ratusan warga. Massa merasa kecewa dengan sikap Bawaslu yang dianggap gagal menyelesaikan beragam tindak pelanggaran dalam gelaran pilkada. Massa yang emosi lalu melampiaskan amarahnya dengan melempar kotoran sapi ke kantor Bawaslu. Tidak sampai di situ, bentrokan juga terjadi saat aparat kepolisian yang berjaga menghadang massa yang ingin masuk untuk bertemu komisioner Bawaslu yang telah dievakuasi melalui pintu belakang. Untuk menghindari amukan massa semakin memuncak, 2 orang komisioner Bawaslu akhirnya menemui pengunjuk rasa. Bawaslu mengaku telah menindaklanjuti 22 laporan tentang netralitas ASN, termasuk 5 ASN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kasus politik uang yang terjadi telah dilaporkan ke tingkat provinsi. Seperti kita ketahui bahwa di Bulukumba terjadi hal yang sangat sistemik, mana politik itu bekerja memakai struktur pemerintahan, mulai dari kepala dusun, kepala desa, bahkan lurah-lurah. Dan kita ketahui bahwa hal itu berlangsung masif di seluruh wilayah di Bulukumba ini.
Ini jelas-jelas mempengaruhi hasil pemilu dan mencederai proses demokrasi yang berlangsung baik di Bulukumba ini. Dalam aksi ini, massa juga menggelar aksi bakar ban bekas di depan kantor Bawaslu Bulukumba. Hingga kini pihak Bawaslu Bulukumba belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan massa aksi yang kerap terjadi belakangan. Andi Muhammad Sadim melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ya, satu tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros menggelar pemilihan suara ulang atau PSU pada Selasa pagi. PSU dilakukan lantaran adanya pemilih yang mencoblos padahal sudah pindah domisili. Pemilihan suara ulang dilaksanakan di tempat pemungutan suara atau TPS 04 Bukamata, Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros pada Selasa pagi lalu. Keputusan ini diambil setelah Bawaslu Sulsel menemukan adanya pemilih yang tidak sesuai dengan data domisili yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Pemilih tersebut seharusnya tidak lagi memiliki hak pilih di Kabupaten Maros karena sudah tinggal di luar daerah. Selain satu pemilih yang bermasalah, terdapat 2 warga lainnya yang tercatat dalam DPT TPS tersebut namun secara administratif tidak terdaftar sebagai warga Maros. Pemurnian suara di TPS itu penting. Jika ada orang yang kemudian dianggap tidak berhak untuk memilih dan ikut memilih, maka berarti di kotak suara itu ada suara yang tidak legal. PSU lah salah satu cara untuk semua surat suara ini menjadi sah dan legal dan kita rekomendasikan dan kita pastikan bahwa jangan lagi terjadi hal-hal yang bisa berdampak pada PSU. Nah, di Maros ini ada satu TPS yang di-PSU-kan dari sudah 12 TPS sekarang yang direkomendasikan di tingkat pengawas di sosial, salah satunya di Maros, di Simbang. PSU ini akan mencakup pemilihan bupati dan gubernur dengan 429 pemilih dalam daftar pemilih tetap. Bawaslu Maros akan memperketat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan dengan transparan dan sesuai aturan. Dengan dilaksanakannya PSU ini diharapkan hak pilih warga Maros dapat dijaga dan penyimpangan administrasi tidak terulang. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Tim hukum paslon Bupati Goa nomor urut 1 terlibat adu argumen dengan Ketua PPK saat penghitungan suara dilakukan di kantor KPU Goa. Protes terjadi karena diduga ada pelanggaran prosedural saat pengawalan salinan hasil penghitungan suara untuk satu kecamatan. Coba dibaca dulu. Begini Pak, tunggu dulu. Ya, tenang Pak, tenang. Saya belum selesai membaca. Perdebatan sengit terjadi di ruang aula kantor KPU Kabupaten Goa Selasa siang lalu saat perhitungan surat suara dari 18 kecamatan yang telah diterima pihak KPU Goa dimulai. Aksi protes dilayangkan tim hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Goa nomor urut 1, Amir Uskara Irmawati Hairudin, terkait hasil rekapitulasi tingkat kecamatan serta adanya indikasi pelanggaran prosedural yang dilakukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Proses dilontarkan saat Komisioner KPU Kabupaten Goa membacakan hasil rekapitulasi suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Ketua PPK Bungaya ketahuan tidak ikut mengawal penyerahan salinan hasil KWK ke KPU Kabupaten Goa. Salinan itu akhirnya dikawal oleh petugas Panwascam setempat dan aparat kepolisian dari Polres Goa. Akibatnya penyerahan salinan hasil KWK yang dilakukan Ketua PPK Bungaya terlambat hingga dapat berujung pidana. Nah, itu kan suatu pelanggaran apa yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Goa. Saya berikan apresiasi. Dan itu tidak boleh ditolerir. Bukan masalah ininya bahwa mau dikembalikan atau apa, tapi detik hari ini seharusnya kan sudah harus ada semua. Jika ini tidak dilakukan dan dia harus membuat berita acara bahwa ini ada masalah di Bungaya, tidak bisa dilanjut lagi. Buatkan berita acara bahwa ini adalah bentuk pelanggaran dan Bawaslu itu bisa dipidana. Jangan main-main dengan aturan. Bawaslu atau PPK Pak yang dipidana? Ya PPK. PPK yang Tetapi pidana, kalau ini tetap dianulir oleh Bawaslu, Bawaslu juga dapat imbasnya. Makanya buatkan berita acara bahwa Bawaslu dengan kejadian yang seperti ini
ada berita acara yang harus dibuat. Saya antar di sebenarnya kayak saya lambat datang. Saya terlambat. Saya datang itu hari pagi jam 5 subuh saya sampai di sini. Itu dia seragam kan? Iya. Tapi kenapa dari kecamatan ke sini bukan kita? Saya kan itu hari kan saya pulang dulu ke rumah ganti baju karena basah karena hujan. Saya pulang dulu di rumah. Setelah itu saya menyusul. Saya terlambat datang karena kita berjarak di Bungai dengan sebenarnya sudah ada lumayan baru jalan rusak baru hujan. Dalam PKPU nomor 15 tahun 2010, formulir model CKWK merupakan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam aturan tersebut, Ketua PPK diwajibkan untuk mengawal salinan menuju ke kantor KPU Goa. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.